Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Yayasan Kanzul Wafail Bayan, yang saya hormati Kepala TK dan SD Islam Al-Bayani, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf Yayasan Kanzul Wafail Bayan, yang saya hormati Bapak Ibu Wali Murid baik dari TK maupun SD Islam Al-Bayani dimanapun berada, dan yang saya banggakan siswa-siswi TK dan SD Islam Al-Bayani. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil imani wal islam. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ciri kehidupan di dunia adalah adanya ujian. Selama kita hidup, selama itulah kita diuji. Dan ujian dalam kehidupan kita hanya ada dua. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang berjiwa, setiap yang hidup pasti akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Wa nabluukum, dan kami akan menguji kalian semua dengan apa? Bisyarri, dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, dengan sesuatu yang buruk. Wal khairi, dan sesuatu yang baik. Sebagai apa? Fitnah, sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ujung kehidupan kita adalah kematian. Namun sebelum kita berjumpa dengan yang namanya kematian, kita akan hidup di kehidupan dunia ini dengan dinamika ujian-ujian yang akan Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Dan ujian kebaikan atau keburukan, kesenangan atau kesedihan, itulah yang akan digulirkan dalam kehidupan kita. Nikmat, musibah, sehat, sakit, kaya, miskin, lapang, sempit. Ada saat kita mendapatkan, ada saat pula kita kehilangan. Ada saat bisnis kita untung, ada saat pula bisnis usaha kita rugi. Ada saat kita tertawa, tapi ada saat kita menangis. Siapapun di antara kita yang hari ini sedang dianugerahkan kesenangan, kebahagiaan, jangan terlena dengan keadaan itu. Barangkali besok atau lusa kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Begitupun siapapun di antara kita yang hari ini disapa dengan kesedihan, dengan kesulitan, dengan sakit dan segala macamnya, maka jangan berputus asa. Jangan frustasi, karena pertolongan Allah sangat luas. Inayah Allah senantiasa bersama dengan kita. Mari sama-sama kita perhatikan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajabali amril mu'min. Sungguh mengagumkan, menakjubkan keadaan orang yang beriman. Kenapa? Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya perkara yang datang pada orang beriman itu semuanya baik. Walaysa zalika li ahadin illa lil mu'minin. Dan tidak ada satupun yang mendapat kebaikan itu kecuali orang yang beriman. Lalu bagaimana keadaan orang beriman yang mengagumkan itu? Yakni in asobajhu syarra'u syakaro. Jika dia mendapat kesenangan, mendapat sesuatu yang membahagiakan, maka dia bersyukur. Mengapa? Fakana khairullah, karena itu baik baginya. Wa in asabathu darra'u sabaro. Dan jika dia mendapatkan kesulitan, kemudorotan, maka dia bersabar. Fakana khairullah, maka itu baik baginya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah orang beriman yang mengagumkan dalam kehidupan. Lalu, apa sikap kita agar kemudian kita kuat menghadapi ujian ini? Yakni dengan selalu menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di setiap aktivitas kehidupan kita. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah,
yang hari ini sedang diuji dengan kesulitan, maka tidak ada tempat bersandar, tidak ada tempat meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 153, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang kita merasa diuji ketika mendapat kesulitan dibandingkan mendapat kebahagiaan. Ketika mendapat kebahagiaan seolah-olah kita tidak diuji, padahal itu kita sedang diuji. Selama dengan kebahagiaan itu, kesenangan itu membuat kita semakin dekat taat kepada Allah, hazihin ni'mah, ini nikmat. Namun terkadang kita merasa sulit ketika mendapat kesusahan, ketika mendapat kesedihan. Maka karena itulah terus mendekat taat kepada Allah ketika mendapat kebahagiaan. Tapi terkadang kita merasa sedih ketika mendapat kesulitan. Bahkan frustasi, stres dibuatnya. Maka bagaimana cara agar kita kuat menghadapi ujian ini? Yakni dengan cara selalu berusaha, belajar berhusnuzon kepada Allah atas segala ketentuan. Yakin bahwa apa yang Allah hadirkan dalam kehidupan ini adalah yang terbaik menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 216, Bismillahirrahmanirrahim, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu amat baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah memandang sesuatu dengan logika kita saja. Jangan pernah memandang sesuatu dengan pandangan kita saja, yang barangkali pandangan kita terbatas. Tapi selalulah meyakini bahwa apa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita itulah yang terbaik. Begitupun kita harus yakin bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji seseorang kecuali Allah mengetahui bahwa manusia itu mampu menerima beban itu. Dan percayalah juga bahwa fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Maka bagi orang yang beriman saat diterpa dengan ujian kesulitan, dengan musibah, dengan cobaan, maka dia akan husnuzon dengan kejadian itu. Barangkali itu cara Allah untuk membuat kita naik kelas dalam kehidupan kita. Asal kita selalu 3B. Apa itu? B yang pertama berikhtiar, B yang kedua berdoa, dan B yang terakhir yaitu bertawakal. Usaha sudah, berdoa sudah, untuk hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Percayalah, badai pasti berlalu, hujan pasti reda. Masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini pasti akan ada usainya. Tinggal pertanyaannya adalah bagaimana cara kita terus mendekatkan diri kepada Allah di sisa usia yang Allah berikan ini. Jika Allah mampu menyelamatkan Nabi Yunus setelah ia ditelan ikan paus, maka Allah pun mampu menyelamatkan kita dari lilitan masalah kita selama kita percaya padanya. Wallahu a'lam bishawab. Cuci tangan pakai sabun sampai bersih. Sekian, hatur nuhun dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.